Halo para penonton motor streamer di seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga nonton selalu dan paling utama jangan lupa bahagia. Nah, di hari Sabtu yang panas bak rangka bocor ini, gua sama Nabil lagi mau ke sirkuit Sentul melihat dosen beliau balapan. Ada event drag race. Nama drag race-nya itu Drag Fest. Drag Fest Festival gitu. Nah, gimana keasikan balapannya lari? BTW itu udah lama bikin YouTube loh, pada kita sibuk ya, pada sibuk. Pada skripsi, membangun desa lah segala macam. Itu KKN. Iya. Sampai bertemu nanti. Jadi sekarang kita udah nyampe ya Pak ya. Aduh. Sulit. Sampean mau ngapain Pak? Nerbangin drone. Helikopter. Ini tadi gue lihat-lihat ya, kebanyakan mobilnya sih kayak Civic Estilo, Fortuner mungkin. Sama ada Evo juga. Wow, mana? Ada Evo juga. Ini ada Fortuner. Depan situ ada Estilo. Nah, startnya itu dari situ tuh. Startnya dari situ sampai ujung sih. Nanti mereka muter lagi, muter masuk pit stopnya lewat mana ya masuk pit stopnya? Harusnya masuk pit stopnya lewat sana sih, karena ini harusnya yang bagian sini kalau biasanya masuk pit stop, jadi ntar dibalik gitu deh. Sama salah satu peserta dari Drag Fest yang mana dia dosen gue sendiri dengan bersama Coach Rangga. Siap. Coach. Ya, karena gue biasa manggil Coach sih. Iya kan nggak boleh lu manggil gua Kak kan. Kalau lu manggil gua Kak gua kurangin. Mas. Ketuaan. Emang gua jualan bakso. Iya sih. Iya kan. Oke, Coach. Oke, siap. Pertanyaan sebenarnya gue udah lama sih mau nanya. Kenapa Oke. pilih Jazz? Itu pertanyaan bagus. Jawaban gue simple. Apa tuh? Habis nikah, gua nggak terlalu punya banyak duit. Jadi mobil yang ada saat itu yang bisa kita beli adalah Jazz, Matic. Kenapa nggak Yaris atau mungkin saat itu ada Mazda mungkin? Oke. Atau Jazz-nya kenapa nggak yang generasi sebelumnya, yang VTEC? Yang VTEC. Oke. Kalau dibanding sama Yaris, Toyota dan lain sebagainya, karena kita wawancaranya di sirkuit, jadi ada suara-suara itu wajar ya. Nah, jadi Jazz ini tuh di eranya gue dulu ketika gue SMA dan kuliah, ini Jazz ini terkenal banget, ini mobil legend. Iya sih. Angkatan gue yang umurnya sekarang udah 40-an itu semua suka sama Jazz kayak gini. Jadi kayak ini memenuhi beberapa hasrat gue untuk punya mobil ini. Kemudian kita beli yang tipenya S. Karena memang kalau gue lihat Yaris dan lain sebagainya, Yaris kalau gue lihat yang setipe dia, Saat itu Yarisnya masih yang bapau. iya kayak mobil ibu-ibu. Iya sih. Mohon maaf. Iya, gue lebih seneng yang kayak begini modelnya, lebih sporty. Nah, kita punya uang cukup segitu beli, tapi kita nggak sadar ternyata Jazz yang kita beli ini adalah tipe S. Lah, dulu memang beli mobil nggak ngecek dulu apa? Nggak ngecek dulu kan, gue nggak terlalu ngerti banget kan tentang itu. Nah, tipe S itu ternyata itu keberuntungannya kita. Tipe S itu masih menggunakan transmisi yang disebut sebagai transmisi konvensional. Jadi masih pakai torque converter. Jadi gampangnya dia kalau CVT itu kan dia kayak motor matic kan ya. Iya, Tapi that's kalau it. ini kayak 1, 2, 3 Yes. D gitu kan. Kayak manual, disebut sebagai semi manual tanpa lu harus nginjek kopling. Dan maticnya lebih kuat. Iya. Kalau dibanding sama GD yang pertama seperti lu Iya. bilang tadi,
terus terang aja GD pertama oke lah, keren ya. Cuman gue nggak suka bentuknya. Secara aerodinamis gue lebih ngeliat ini lebih oke. Iya sih, sebenarnya gue juga menurut gue lu nggak salah ngambil ini. Karena Honda tuh mesinnya bisa di ini kan, Iya. digeser-geser kan. Betul. Mendingan ini. Yang pertama gue denger juga masih banyak masalah karena masih di develop. Makanya itu lahir generasi kedua. Generasi kedua ini paling bandel. Iya. Generasi ketiga itu lebih diperuntukkan yang GK5 itu untuk kebutuhan memang di perkotaan sebenarnya sih. Tapi kalau manualnya oke. Dia sih gue udah discontinue. Discontinue jadi barang rare dong. City Yoi, siapa tahu Motoresto bisa bantu jualin nanti kalau gue udah pensiun kan. itu sih. Bisa diatur lah ya. Gitu. Atau mungkin suatu saat akan mau dibayarin buat mobil kantor mungkin bisa. Mobil kantor pakai untuk drag race ya. Ngomong-ngomong mobil kantor, Iya. ini lu pakai buat harian juga? Gue pakai buat harian, gue pakai buat ngajar di UI, ngajar lu. Tapi bukan lu biasanya pakai mobil family car. Oh, kan baru-baru ini aja. Iya. Tapi kan ada sejarah ya, lu tahu gara-gara Iya, kecelakaan. Gara-gara bempernya sobek. Awalnya bempernya sobek, lama-lama pelan-pelan ganti ke head unit. Ganti head unit, pelan-pelan lagi ganti kaca, kap mesin, pasang kamera. Dastek. Lama-lama Turbo. lama beli wearpack. Iya, lama beli wearpack, stilo segala macam, sepatu. Lama di sini. Iya. Lama-lama di sini dan alhamdulillah kita Matic saat ini bisa nembus 201 meter. Kita dapat kemarin di 9,8 detik. Itu Iklan dulu. Iya. Apa? Ya. itu top speednya rekornya dia segitu. Iya. Rekornya dia sekarang 201 meter 9,8 detik dan 402 meter itu di angka 14,7 dengan bus masih 0,8 dan horsepower-nya 236 HP, masih bisa ditingkatin lagi. 236 Masih lebih tinggi lagi. sebagai catatan guys. Ya, GR Yaris itu 270-an. 70-an. Dikit lagi bisa. Iya. GR Yaris AWD tapi dia. Oke, AWD ya? AWD. All drive ya segitu. Wah. Harganya 800 juta. Iya. Bekasnya udah 1 miliar. Nah ini Ini lu beli dulu 125 baru 102 enggak second 125 juta. Oh, Upgrade total 120 lah ya. 120. Iya, jadi segitu dengan total lo habis 250 lah. 250 Iya, juta. iya. Hampir 2 kali lipatin mobil ini. Iya. Harga mobil kantor kita itu. Iya, betul. Avanza bisa dapat 1 San. Iya, gitulah kira-kira ya. Terus ada juga catatan begini sebenarnya, bukan masalah horsepower besar. Gue juga awalnya berpikir horsepower mesti gede nih, karena waktu lagi gue dyno kemarin di Sigma Speed, mungkin orang-orang yang di balap kan tahu Sigma Speed ya. 236 tuh gue ngerasa kayak, aduh 236 gue bisa kuat berapa nih, 16 detik mungkin ya gini. Itu udah bikin ganggu pikiran gue tuh. Tapi ternyata pas lagi drag race itu kita nggak bisa ngandelin cuman horsepower besar, karena horsepower lu besar dengan turbo yang besar pun lu akan terjadi spin. Iya, wheel spin. Iya, jadi Dia tarikan depan kan. tarikan depan. Jadi lu Turbonya lebih pertimbangannya dominan banyak di belakang. Makanya tuh lu banyak faktornya untuk membuat mobil lu bisa hit satu waktu tertentu. Lu mau main bracket yang mana? Kebetulan gue ngejar bracket kejuaraan nasional gue yang di 10 detik. Terus yang di 402 gue akan fokus di 15 detik. Cuman 2 itu aja. Gitu. Jadi bukan masalah turbo lu mesti gede, horsepower, atau si Nabil nih kebiasaan suruh gue ganti mobil mulu. Ya lagian daripada lo kerak-abrik mending langsung beli udah jadi gitu. Nah. Tapi gua ngerti pemahamannya dia. Karena kalau kita modifikasi mobil kita sendiri, itu ada kepuasan tersendiri, Betul. kepuasan batin. Betul. Gua ngerti. Cuma masalahnya kadang Matic. Iya. Semua orang bilang cuman Matic, tapi hari ini gue buktikan di sirkuit Sentul, Matic gue bisa tembus begitu. Coba Matic lu berapa? Coba. Iya. Dan gue kembangkan ini di YAG Auto Teknik dari Mas Awan. Itu dia terkenal lah untuk ngebangun. Dan ini adalah riset Matic-nya dia yang pertama, yang paling jor-joran. Gitu. Begitu kira-kira. Kedepannya lu Iya. bakal drag race lagi atau mungkin slalom atau gimana? Gue nggak tahu kedepannya mau terjun sampai kemana, tapi gue tertarik sama rally sebenarnya. Rally nggak bisa dong pakai ini dong. Gue harus beli baru. Iya. Apa kira-kira? Belum kebayang. Tapi fokus untuk 3 tahun ke depan sih gue pengen fokus aja di drag race dulu sampai punya track record prestasi, paling tidak bermain di angka mungkin 10 detik, 15 detik atau lebih tajam lagi. Karena menurut gue nggak mau lompat-lompat sebelum target itu tercapai dulu. Nanti setelah itu tercapai,
gue punya nama, gue bisa cari sponsorship. Siapa tahu itu saatnya gue bisa hijrah lagi untuk pergi ke beberapa kejuaraan lainnya yang berbeda dari drag race gitu. Dan kenapa gue pilih Matic? Matic itu human errornya untuk miss gear itu sangat sedikit. Jadi bagi gue untuk trek lurus, kalau gue ikut rally, kemampuan skill lu sebagai manusia sangat dibutuhkan. Tapi kalau lu ikut drag race, itu lurus boy. Iya, cuma lurus doang, lu nggak usah muter setir juga bisa kan? Yoi. Tapi artinya modifikasi yang lu perlu lakukan tuh adalah banyak. Tantangannya di situ. Lu mesti perkuat transmisinya. Kebetulan gua nanti pakai Transgo yang LK2 juga dan lain sebagainya. Jadi kalau udah lurus tracknya, ngapain lu butuh skill untuk mindahin gigi? Kalau gua begitu. Gua tahu ini mungkin ada yang nggak setuju, tapi bodo amat ya. Ini gua yang diwawancara, berarti mau gua untuk gua jawab apaan kan? Gitu. Lurus-lurus aja, tinggal kita kuatin tuh ECU-nya, kita kuatin perpindahan transmisinya juga kita lebih develop lagi dan lain sebagainya. Kira-kira gitu sih. Coach, kalau untuk perubahan mesinnya apa aja nih? Mesin. Untuk mesin pertama itu memang gua paket pemasangan turbo doang dari YAG Auto Teknik. Tapi kemudian ketika ada paket tuh ada sekitar yang 40-an juta, ada yang 50-an juta. Tapi gue lihat lagi, paket 55 juta ini banyak nggak yang ngambil? Banyak, Mas. Ini saya jamin deh, ini bisa gini. Nah, gue justru kalau banyak yang ngambil, gue nggak mau. Nanti mainstream ya? Gue bilang, kalau mainstream aja ngapain? Gue maunya kompetisi, bukan mau gue pakai harian. Karena 2024 nanti gue mau ini turun total sebagai mobil balap. Terus mobil harian lu? Gue ganti, family car. Yoi. Nah, tapi dari titik itu, ternyata turbonya harus digedein. Turbo gue yang tadinya mungkin harga masih 7 atau 8 atau 9 juta, gue lupa. Sekarang 3 kali lipatnya. Tapi itu kemudian ada konsekuensinya. Lu harus perkuat internal mesin. Akhirnya? Internal mesin, kalau enggak, yang terjadi adalah mesin lu, pistonnya, stang pistonnya, dan lain sebagainya ya hancur. Iya. Jadi semua ganti tuh, internal ganti, itu total. Tapi nggak upgrade mesin. Nggak ada Nggak ada. Ganti low compression yang benar-benar bagus banget ya. Dari Amerika, kita pesan dari Amerika. Jadi produk yang gue pakai emang produk-produk bagus. Jadi artinya dari Amerika sama dari Jepang sih. Total tuh hampir 50 juta gue internal mesin. Mesin doang itu? Iya. Belum sama eksterior karbon apa segala macam? Belum, ya ini ada karbon dari karya anak bangsa lah. Dari karya Tama, Jogja. Lampu. Ini logo kalau mau nambah 20 HP lagi ganti warna merah, Coach. Jadi kayak ini ya. Iya, Typar. Just Typar. Yoi. Nah, itu kan kalau untuk mesin, Coach, kaki ada yang berubah. Kaki-kaki gue kedepannya akan pakai coilover ya, akhirnya. Karena yang sekarang tuh gue pakai produk anak bangsa juga dari Jaya Spring, punyanya Haji Midun. Kayak gue pernah denger deh yang ini. Iya si Gofar. Iya, Gofar kan? Gofar, iya. Gue gara-gara ngeliat dia, gue kesana, gue diskusi. Oh ternyata dia juga pegang beberapa mobil-mobil yang branded juga lah, gitu. Akhirnya kayak Porsche, Ferrari dia pernah ganti. Akhirnya gue pakai modified coilover. Harganya nggak terlalu mahal, di bawah 3 juta. Tapi efektif, sangat efektif. Kalau untuk harian tuh tergolongnya kasar, keras atau gimana? Tetap harus lu setting. Oh bisa di itu ya? Bisa. Kan ini modified coilover itu artinya ya bukan yang punya brand ya, bukan yang punya brand kayak Yellow Speed Racing, Tain, apa tuh banyak lah ya, ISC gitu kan banyak. Gue pakai produk lokal dulu aja. Kalau untuk ban standar apa ringnya standarnya ring 16 apa 15? Kalau tipe S tuh ring 15. Tapi kalau yang RS tuh 16. Nah, gue pakai 15. Gue pakai 15. Velgnya gue pakai yang 7 inci. Gue lupa nama velgnya apa. 7 inci. Terus kemudian ban itu 195. Kalau harian 195 55 ring 15. Tapi kalau untuk kejuaraan balap gue 195 50. Justru gue kecilin. Tapaknya tapi dilebarin? Tapaknya tetap sama 7. Tetap sama 7. Belakangnya gue tadi mau pakai skinny kan. Ya. Tapi skinny kemarin ada problem di pemasangan bannya, tapi alhamdulillah sekarang udah selesai. Tapi gue lihat ban yang sekarang gue ini terlalu gede ini malah justru bikin gue time-nya lebih masuk ke angka 10 detik. Jadi gue pakai aja. Tapi nanti sore kan setelah hari pertama ini kita ada
KTT buat pertandingan 402 besok. Oh, Gua mau sekarang yang 200. ini 200 selesai udah. 400. Besok 400 ada latihan nanti KTT sore. Ya. Nah, gue mau pakai ban skinny gua. Gitu. Jadi tadi yang 200 itu lu masuk stadium berapa coach? Dari berapa? Kejurnas ya. Ini kejurnas loh. Cukup bangga juga dengan Matic yang kita bangun. 20 yang terpilih, gue masuk 25. 5 dari 50. Dari 50-an lebih ya. Banyak sih tadi. Tapi tadi saingan lu Jazz juga kan? Wah, lebih gawat-gawat. Apa tuh? Banyak ya, ada yang Fortuner, Fortuner yang ada di ya, iya kayak gitu. Di darat tuh. Tapi lebih gila FFA sih ya. Free for all kan itu kenceng-kencengan iya. gitu. Saingan gue banyak, tapi Jazz ada sih. Tapi Jazz Turbo Matic yang bisa kenceng kayak manual ya, gue doang. Hari ini ya. Tapi di selama draft race ini Matic lu doang atau Ada beberapa Matic, tapi setahu gue nggak ketemu ada Jazz Matic yang bisa tembus angka gue. tapi rata-rata ya. Kayak tadi yang gue lihat tuh kebanyakan Honda Jazz, Honda sama Fortuner sama Innova. Pun yang diesel pasti. Iya. Gak ada apa tuh Vios. Gue nggak ngeliat malah ada Yaris. Iya, Matic tuh orang malas untuk develop. Jadi gue ngerasa kayak anak tiri. Jadi Matic itu padahal di Thailand sama di Amerika, lu cek deh pertandingan kayak drag race besar di Amerika itu semua Matic. Coba lu cek. Di Indonesia orang nggak mau develop Matic karena terlalu repot. Gitu. Thailand doang yang berani. Jadi mereka selalu berpikir solusinya itu adalah kalau mobil lu pakai Matic itu terlalu pelan, lu pindah aja jadi manual. Kayaknya itu udah gue dengar 1001 alasan orang selalu bilang seperti itu. Cuman gue tetap kekeh aja deh. Gue bilang gue pengen riset Matic deh. Tapi lu pernah nggak pas pakai mobil ini jenuh Matic gitu? Kayak kalau seandainya lu pernah bayangin ya, ini mobil gue pakai manual akan bisa sebesar apa? Iya. Oke. Kalau dari pengalaman gue nyetir manual, karena dulu kan waktu gue kuliah gue nyetir manual kan, gue pakai mobil Eropa, gue Peugeot 505, sama mobil bokap gue itu CG7 Jeep. Oh, segitu. Iya. Nah, gue lihat sih kalau ini jadi manual, oke banget. Gue udah tahu dengan internal mesin yang gue udah kuatin, ditambah lagi dengan turbo yang udah di atas rata-rata paketnya ya dari YAG Auto Teknik kasih, ya pasti kenceng banget gitu. Cuman gue tetap berpikir gue harus menyelesaikan satu kondisi ini dulu, jangan sampai ninggalin padahal sebenarnya ini masih area yang sangat hijau. Coba kalau sampai lu menemukan satu kondisi bahwa Matic tuh bisa kenceng, itu kan menjadi hak cipta lu. Iya. Kemudian bisa lu jual kemana-mana. Iya, jadi rahasia dapur lu kan. Iya. Jadi sorry aja bagi teman-teman yang meracuni gue selama ini ke manual, gue nggak mau. Mungkin lu ke Matic nggak bisa karena mungkin kehabisan dana kali ya. Jadi Matic itu kan lebih mahal untuk develop daripada manual. Gitu kira-kira. Oke, situ aja. Untuk lebih lengkapnya, Siap. Kalau ada kemungkinan dijual mungkin bisa langsung DM. Coach Rangga. Iya. Instagramnya bisa Coach? Instagramnya Hattori. Oh iya, ini. Nah, ngomong-ngomong Hattori, kenapa namanya Hattori? Nah, bagus. Namanya Hattori. Dulu gua kasih nama Black Ninjas. Kenapa diganti? Karena Black Ninjas itu kan kelihatan terlalu serius ya. Sedangkan gua kan dosen animasi. Gua dosen desain. Hattori warna biru. Iya, ungu. Kenapa ini? Karena gua ngelihat nama-nama Jepangan itu kan keren ya. Jadi gue kasih nama Hattori biar catchy aja. Karena YAG Auto Teknik itu pemiliknya namanya Mas Awan. Dia punya mobil warna kuning namanya Himawari. Terus gue tanya, Himawari itu adiknya Shinchan ya? Enggak juga Mas, Himawari itu artinya bunga matahari. Masalah ikonnya kemudian yang ditunjukin di IG-nya dia adalah Himawari, itu gue cuman pemanis-pemanis saja. Nah pertanyaan orang, dia nyangkanya Hattori ini tuh adalah Ninja Hattori film anak-anak. Padahal kalau lu research, yang paling simpel aja lu riset di Wikipedia, Hattori itu nama klan ninja yang membantu kekaisaran Jepang waktu itu untuk menjaga kaisar Jepang. Oh, gitu sejarahnya ya. Sejarahnya. Daripada gue kasih nama Black Ninjas, mendingan gue ambil satu klan yang terkenal, klan ninja yang terkenal itu namanya Hattori. Orang-orang nggak ada yang tahu, disangkain Hattori bercandaan. Kira kalau dulu lu kasih nama Black Ninja itu dari G.I. Joe ya? G.I. Joe, iya, Snake Eyes gitu. Tapi begitu gue lihat lagi, Snake Eyes kan Amerika ya, mobil gue mobil Jepang. Iya. Mendingan gue ambil ikon yang benar-benar datang dari Jepang. Ninja apa sih ninja yang ada di Jepang? Oh ternyata ada klan yang namanya klan Hattori dan itu ada sejarahnya di Jepang. Oh, baru tahu. Baru tahu kan?
Makanya itu ikut kelas gua keren. Sini ya, sedikit curhat. Nggak, tadi sedikit curhat. Gua nggak kelas dia nggak pernah datang on time. Pernah Iya. datang on time sekali. Niatnya mau ganti knalpot kan. Iya. Udah. Itu aja interview dengan Coach Rangga. Tapi ntar dulu. Apa lagi? Oh iya. Apaan? Ini kan mobil kan polos ya. Oh iya, dikasih dulu. Sebagai dosen desain, apakah ini mobil akan ada dikal-dikal yang unik-unik kah? Yes. Tapi ke eksterior berarti ya. Oke, kalau gue looks tetap harus slippers ya. Jadi looks sebenarnya gue pengen sih ngedesain sendiri gitu yang punya karakter seperti Hattori Ninja ya. Bukan Hattori yang film anak-anak ya. Tapi kondisinya sekarang tuh gue tuh agak terganggu dengan kondisi di jalan. Gue ngeliat anak-anak, gue nggak tahu ya, atau apakah itu mobil balap memang tampilan doang cantik, atau itu mobil balap yang dipakai buat drag race. Tapi kadang-kadang di jalan gue ngeliat mobil kalau bentuknya udah balap itu kayak mengintimidasi banget. Kalau gue konsepnya adalah mobil tetap santai aja kayak begini. Cuman Sleeper ya. ya, cuman kalau lu mau ngajak tarikan ayo aja. Sleeper berarti konsepnya. Bener dong. Daripada lu mobil di desain keren-keren gini misalnya, wah ada ini segala macam. Begitu gua ajak tarik-tarikan di jalan ternyata nggak ada apa-apanya. Ngapain? Berarti lo nggak bisa ikut kontes dong. Gue memang nggak pernah tertarik ikut kontes. Gue memang maunya balapan bukan kontes. Berarti Iya. kan lu Kan beda. Itu nggak apple to apple dong. Selama gua kenal lo ya, lo kan orangnya agak jumawa ya. Selalu. Iya. Jumawa tuh menunjukkan kepercayaan diri gue. Makanya kenapa nggak ikut kontes kalian gitu kan? Iya. Jumawa sekalian, ikut IMX mungkin. Iya. Drag race kan gue juga bisa jumawa dengan kecepatan yang gue Iya dapat. sih, cuma kan Bener dong. Tapi nggak apple to apple lah. Jadi kecantikan memang punya kayak bodybuilder, dia pasti punya target mempercantik bentuk tubuhnya. Tapi kalau gue pemain basket, gue nggak butuh muscle besar. Yang penting gue prestasi bisa juara basket gitu kan. tapi konsepnya dia ngambil tema sleeper ya, Mas. Slippers gue. Dia Karena menyakitkan. ya dan biar juga tidak menjadi mengintimidasi orang di jalan juga. Maksud gue dengan tampilan seperti ini santai aja, kita berbaur aja dengan mobil-mobil lain. Dan katanya nggak standar, nggak polisi nggak curiga ya. Nggak curiga gitu. Tapi lu tadi kan bilang gue sering telat. Lu ceritain juga yang baik-baiknya dong. Yang Kelas gue baiknya- gimana? Kelas gue gimana? Yang baiknya apa ya? Tapi jujur ya, ini Ah. yang baik-baiknya kalau nggak Enggak, kita mah santai. kalau dosen gue ini tuh dia tuh kalau ngajar langsung terjun lapangan futsal, lapangan basket, kadang juga Yoshinoya. Ya sudah ya, Kadang yoi. juga pernah pertama kali tuh di Mangking ya Coach ya. Ya, kita tujuannya untuk bonding sih. Karena menurut gue ngebangun kalian itu, gue nggak nge-treat kalian sebagai mahasiswa, tapi gue nge-treat kalian sebagai tim gue yang suatu saat nanti kita akan bersinergi gitu loh. Bukan, gue nggak pernah nganggap Nabil dan teman-teman tuh mahasiswa gue, nggak. Gue nganggap tuh mereka adalah ya penerusnya kita. Kalau kita nanti udah capek, kita pengen pensiun, gue pengen kayak Thanos, istirahat di tepi gunung, di kebun gitu, bersawah dan lain-lain. Kan lu yang maju nanti. Masa gue kan pasti akan selesai. Lu yang maju. Masalah selesai lanjutin pindah ke sini gitu. Yo, nggak gue paling tidak gue total jadi dosen nanti suatu saat nanti. Kan gue lagi ngambil Dosen S2 juga balap. sekarang. Dosen balap boleh. Dosen kok balap? Aduh, ini bagus buat thumbnail Sat. Dosen kok balap. Iya. Side job. Saya job. Main job utamanya CEO company. Ya. Side job tambahannya pembalap. Yo. Ini bagus loh, padahal ini mitologi Coach. Ya. Kalau mobilnya racing team, Heeh. ada singkatannya bagus. Apa tuh? MRT. Mythologic Racing Team, MRT. Catchy ya? Catchy ya? MRT tinggal duitnya aja ada apa enggak? Iyo. Jadi coach belum ada racing ya? Belum. Belum. Berarti independen. Semua develop itu gue individu. Iya, independen. Dari dompet pribadi, Sat. Dompet pribadi. Izin Menteri Keuangan istri gue. Iya. Kadang-kadang nggak izin. Izinnya belakangan ya? Izin belakangan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, tapi yang penting gue berani pastiin gini. Gue ngabisin duit segini, tapi gue harus nyari project yang harus mengganti duit itu. Oh. Gitu. Nanti lu juga begitu. Lu semua duit lu kasih, lu udah nikah nih, semua duit lu kasih ke keluarga lu. Goblok lu namanya. Ya janganlah. Lu kan masih punya kehidupan. Terus karena banyak orang yang menggunakan statementnya gini, wah gue kalau udah berkeluarga nih, gue nggak ada punya waktu lagi buat diri gue. Menurut gue yang goblok dia sih. Lu tetap bisa ngobrol sama istri lu. Gue masih senang kayak gini. Sebenarnya bisa buat saling ini buat investasi. Investasi. Ya benar kan? Iya, benar. Buat untuk beberapa mobil bisa buat investasi. Iya. Kalau ini gue nanti mau nyari sponsorship. Alhamdulillah kita udah dapat
sponsorship, tapi gue belum bisa ngomongin nama olinya. Alhamdulillah kita udah dapat dari Korea. Korea. Tinggal dicari aja. Oke, siapa tahu nih Honda Indonesia mau sponsor juga boleh kok. Iya dong, boleh dong, terutama untuk pengembangan riset Matic ya. Gue kenal lagi orang nih. Nah, bener dong, maksudnya lu harus dukung riset Matic. Kenapa? Karena semua orang kalau lagi ngatain Matic, coba lu ke Amerika deh. Bagi yang belum ke Amerika, silakan lu lihat dari YouTube. Semua pertandingan, bukan semua lah, mostly pertandingan dari drag race itu mereka pakai Matic. Kenapa? Karena mereka mengurangi misgear yang datang dari human error itu. Coba dipelajarin dulu deh. Di Indo memang semuanya manual. Mungkin karena lebih ringkes, lebih cepat gitu. Kalau gue mikirnya manual tuh sensasi perpindahan giginya tuh nggak ada di Matic, udah gitu aja. Iya, betul itu. Gua akuin. Tapi buat apa kalau track lurus? Iya sih. Kalau rally asik loh, Bos. Kalau rally iya. Iya, Rally, isom, iya. Iya dong. Tadi belok. Duh, belok lu yang ngatur dan segala macam. Tapi kalau lu tinggal lurus doang, lu mau ngapain? Iya, Ke laut lu. Gue kadang kalau di Avanza tuh sama kayak gini. Kalau tanjakan apa gue masih Pindahin dong. Iya masih mindahin. Pindahin ke gigi Buat 2. apa? Buat sensasi aja sebenarnya. Kalau sih nggak apa-apa. Bukannya gua nggak bisa naik manual. Gua naik manual. Yang tadi gua bilang sama lu, Peugeot 505 manual. Itu belum power steering kan ya? Belum power steering dan itu double garden kan? Iya, depan belakang. Berarti artinya gue juga ngerasain manual, bukan anak yang terlahir di zaman Matic gua. Iya. Kan umur gua 44 tahun. Pasti di era itu kan Matic kan masih hitungan jari atau makan belum ada teknologinya waktu itu. Sekarang Matic di mana-mana ya? Matic di mana-mana. Tapi CVT sih ya, CVT Iya, sayang. makanya gue kurang suka CV itu tuh kayak lu naik motor Vario aja gitu. Iya Dia sih. tekan puli, ngikutin lagi, udah gitu aja. Makanya enaknya kita masih transmisi AT, bukan CVT. Jadi AT itu masih menggunakan teknologi konvensional, torque converter. Gitu. Semoga dari pembicaraan kita ini bukan hanya Nabil sih, maksud gue orang-orang di luar sana tahu bahwa riset Matic itu masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Gitu. Dan gue mencari orang-orang yang bisa bersinergi untuk kita sama-sama develop mobil Matic bareng gitu. Untuk drag race ya. Tapi kalau udah berbicara tentang rally isom, drifting kayak gitu-gitu, mungkin Drifting nggak mungkin lah lo kayak nggak mungkin gitu. Ya, Oke. gitu aja pembicaraan kita dengan Siap. dosen balap ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke semua teman-teman Anda. Ya. Ketemu di lain video. Bye bye. Sekarang ulang. Hai. Udah lama gua libur uang. Dia mau wawancara dosen jadi dia gugup sendiri. Iya. Oke.